2 hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pembekalan terhadap calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum usai pembekalan, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Koalisi di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Pertemuan tertutup ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan yang berlangsung singkat membahas agenda perkembangan ke depan pasca pelantikan. Soal bergabungnya PDIP di Kabinet Prabowo Gibran dibahas dalam pertemuan itu. Sejumlah ketua umum partai pun enggan banyak bicara. Apakah pertemuan ini menguatkan sinyal bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Diskusi sama Pak Presiden terpilih, kami dari ketum-ketum partai koalisi dalam rangka membahas beberapa perkembangan ke depan pasca pelantikan. Ya. Pak, bahas PDIP nggak Pak? Tadi saya pikir nggak ada pembahasan itu ya. Kita bahas negara kok, bukan bahas partai ya. Kalau posisi menteri Pak posisi menteri dibahasnya Pak? Nanti diumumkan oleh Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan dengan ini ya semua kita bisa bersatu sehingga kita bisa membuat Indonesia menjadi negara maju, kira-kira itu. Ada Mas Surya Paloh, Pak Surya Paloh kan udah tadi. Tadi kita santai pertemuannya, kemudian juga bisa saling berdiskusi dan saling mengupdate situasi. Tadi Pak Surya pulang duluan itu kenapa? Apa ada? Oh, saya tidak tahu, tapi tadi ada ketum-ketum partai yang lain juga, termasuk dari Nasdem, ada sekjennya tadi. Tapi sempat ketemu Pak Surya Pak? Saya nggak ketemu saya. Oke, cukup ya. Apa aja bahasan khusus atau biasa saja? Kan ada perayaan ketum-ketum partai koalisi semua ngumpul, membangun konsolidasi ke depan, berjalan bersama-sama. Pokoknya ke depan terus bersama-sama membangun bangsa. perayaan khusus Pak di dalam kan kursi menteri nggak? Apa? Kursi menteri? Oh nggak ada. Perayaan khusus. Pagi hari ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kulik-kulik gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja pertemuan itu, membahas apa saja. Apakah juga dari PDI Perjuangan ini juga ikut dibahas, apakah akan merapat. Kami akan hadirkan dialognya di pagi hari ini. Sudah bergabung melalui daring Bang Andre Rosiade, merupakan politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Pagi Bang Andre. Selamat pagi Maria, Syera, dan Mas Nyarwi. Selamat pagi. Wah ini lagi siap-siap lagi. Sibuk kali lagi di jalan nih, ya. lagi mau aktivitas ya, kita tahan dulu ya, kita hadirkan dulu by Zoom ya. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi, Sira, Maria. Ya, kita juga sudah menghubungi dari politisi PDI Perjuangan, Bang Andreas Pareara yang sebenarnya sudah menyatakan bersedia untuk hadir pagi hari ini, untuk berdialog di pagi hari ini. Tetapi ada kondisi di mana kegiatan yang terbaru ya, update harus agendanya digantikan dan juga tidak bisa hadir ya di pagi hari ini. Dan yang lainnya juga kita hubungi juga sih sebenarnya seperti Bang Ciko dan lain sebagainya ya. Kita hingga saat ini nanti bergabung iya mudah-mudahan ada yang bisa yang menyaut ya untuk bisa menghadirkan dialognya bersama kami di Zoom. Kita lanjut saja langsung ke Bang Andre. Bang Andre, ini sebenarnya pertemuan tadi malam tuh membahas apa yang paling krusial? Semua ketum dari Kim Plus itu dihadirkan. Apakah juga membahas hal-hal penting seperti PDI Perjuangan juga dibahas? Dan kemarin Pak Prabowo ulang tahun yang ke-73. Ini tentu kemarin ya para ketua umum melakukan silaturahim dengan Pak Prabowo. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kan seperti yang disampaikan para ketua umum yang hadir bahwa pertemuan itu selain silaturahim juga konsolidasi bagaimana langkah ke depan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melakukan gerak cepat untuk pembangunan Indonesia, karena kan sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan bagian keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, jadi tidak butuh transisi yang sangat lama ya, tapi bagaimana tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, lalu beliau akan segera mengumumkan menteri, melantik menteri, wakil menteri dan badan-badan, dan segera
informasi yang kami dapatkan tanggal 23 sudah rapat pertama kabinet, sehingga pemerintah langsung tancap gas untuk segera memenuhi janji-janjinya. Nah, untuk itu tentu perlu konsolidasi ya, agar segala visi dan misi Pak Prabowo yang ada di Asta Cita itu bisa kita wujudkan segera, mulai dari makan siang bergizi, lalu juga bagaimana memperbaiki sekolah, infrastruktur, dan lain-lain, termasuk bagaimana Pak Prabowo menginginkan kita berdaulat secara pangan, bagaimana nanti ada intensifikasi lahan maupun cetak sawah dan hal-hal yang lainnya. Dan ini tentu harus segera dikonsolidasikan dan dikonkretkan sehingga pemerintah bisa segera bekerja sejak dilantik. Begitu. Iya, Bang Andre, kan nampaknya memang pemerintahan Pak Prabowo ini ingin langsung tancap gas nanti usai dilantik gitu. Tadi sampaikan di hari ketiga nampaknya sudah langsung akan rapat bersama dengan kabinetnya. Ada wacana juga kan yang beredar bahwa nantinya akan diberikan ruang juga untuk PDI Perjuangan bergabung di kabinet. Apakah ini yang kemudian masih akan terus digodok dan juga konsolidasi yang Anda maksud tadi, Bang? Jadi begini, urusan koalisi itu urusan para pimpinan. Kami tidak mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diketahui masyarakat dari awal, Pak Prabowo selalu mengedepankan bahwa ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. Karena Indonesia ini negara besar, permasalahannya begitu banyak di Indonesia ini. Untuk itu kita harus bersama-sama bergotong royong. Pak Prabowo membuka diri ya kepada seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong, ya bahu-membahu membangun bangsa. Nah, siapapun ingin bergabung tentu Pak Prabowo membuka diri. Tapi sekali lagi urusan koalisi apakah akan bergabung atau tidak, terus terang kami belum mengetahui. Itu adalah kewenangan para pimpinan. Gitu. Tapi yang jelas seperti janji kampanye Pak Prabowo berulang-ulang kali dalam pidatonya, beliau menyatakan ayo bersama-sama kita gotong royong bangun bangsa. Beliau terbuka sekali dengan siapapun, kelompok manapun untuk bergandengan tangan membangun bangsa dan negara. Karena ini bangsa kita, bangsa yang sangat besar, masalahnya begitu banyak, dan kita butuh kebersamaan dan gotong royong untuk menuju visi Indonesia Emas 2004. Seperti itu. Baik, Bang Andre. Kita juga dengarkan dari Mas Nyarwi. Mas Nyarwi melihatnya kemarin malam sudah ditemukan gitu ya semua ketum parpol Kimples dipertemukan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya sebenarnya lebih membahas kepada apa? Pematangan ketika nanti kinerja-kinerja ke depannya berjalan bersama-sama, atau juga ada pembahasan mengenai koalisi di mana nanti akan dirangkul seluruhnya termasuk dengan PDI Perjuangan. Kenapa genting gitu ya? Rame-rame. Ya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, Sira, Maria. Tentu politisi biasanya kan tidak bisa menyampaikan secara terbuka ya. Nah, kalau Anda kan bisa nih, Mas Darwin ini gimana Mas? Ya, saya informasinya juga terbatas juga kan gitu. Tetapi kalau kita analisis ya, Maria, Sira, saya kira pertemuan itu banyak dimensi, tapi paling ya kita bisa melihatnya begini, kan tidak mungkin juga ya politisi bertemu tanpa membicarakan kepentingannya, itu tidak mungkin. Nah, saya kira pasti yang pertama ya, ya komitmen para ketua umum misalnya, atau memastikan gitu bahwa ini kan kabinet juga walaupun nama-nama sudah beredar, tapi kalau belum diumumkan nantinya kan juga belum resmi 100% kan, 100%. Dinamis politik dinamis itu. Kan gitu. Dan suara-suara di dalam partai tentang ini harus siapa, seterusnya. Sementara Pak Prabowo dan tim menginginkan siapa, itu kan pasti juga akan terjadi terus-menerus. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, posisi Kim itu sendiri ya, dan juga Kim Plus, saya kira juga ini kan kalau kita bicara kabinet Prabowo Gibran, ini kan sudah banyak yang diaudisi ya, dan jumlah menteri dan wamen itu kan juga besar. Sudah diambil, nah, sudah dipanggil ya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya masih dibuka juga keran kita, misalnya PDI Perjuangan misalnya mau masuk, nah ini kan tambah besar lagi kan gitu. Nah, kapalnya ini kan penuh begitu ya, seperti itu. Dan saya kira juga bukan masalah soal peluang kuota, walaupun saya yakin PDI Perjuangan juga tidak berpikir sesempit itu, hanya berpikir kursi ya di koalisi. Tetapi ini juga kemudian akan terjadi
dinamika psikologi politik lah ya istilahnya antara Kim Plus ini dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Ingat ya, PDI Perjuangan ini kawan lama Gerindra dan kawan lama Bu Mega, kawan lama Pak Prabowo kan gitu. Jadi kedekatan mereka sudah solid lama dan luar biasa. Dan saya kira ini bisa jadi ya. Itu membuat ketidaknyamanan juga kan dari partai-partai yang selama ini mungkin dari Kim ya, Kim Plus itu. Oh, ini psikologi yang Anda ya, maksud ya? itu yang bisa jadi gitu loh. Tetapi kalau kita tarik lebih luas lagi tadi penjelasannya Bung Andre ya. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena dibandingkan presiden terpilih sebelumnya, Pak Prabowo ini walaupun partainya bukan partai pemenang, Maria, Sira, pileg kemarin. Ya. Tetapi Pak Prabowo ini punya posisi unik saya lihat sebagai presiden terpilih ya yang dia ini ketua umum partai. Nah itu posisinya di sana. Nah sebelumnya biasanya ingat ya di masa Pak SBY itu merangkul partai-partai untuk kemudian menjadi basis koalisinya baik periode pertama maupun kedua. Itu tidak semua partai koalisi itu mudah dibariskan, ya mau gitu dirangkul ya? Bahkan bukan hanya dirangkul, tapi untuk dikonsolidasikan dalam visi misi yang kemudian secara politik itu akan selalu dalam satu barisan. Ya ini Pak Prabowo kali ini? Nah kan ini bedanya kan gitu. Nah bahkan dulu kalau kita ingat banyak beberapa partai itu kan makanya sampai dibentuk sekber dan seterusnya ya kan, sekretariat bersama. Itu kan tujuannya untuk mengkonsolidasikan partai-partai pendukung supaya dinamikanya masih bisa di-manage. Nah, karena sistem pemerintahan presidensial dengan basis dukungan partai politik yang tidak terlalu kuat itu risikonya di sana. Nah, di masa Pak Prabowo ini saya lihat justru gitu ya, Pak Prabowo bisa menjadi center. Jadi harus kita katakan misalnya banyak ketum-ketum partai ini yang harus merapat ke Pak Prabowo daripada Pak Prabowo yang merapat ke mereka kan gitu. Tarik menariknya kan seperti itu. Pesannya berbeda itu. Iya kan positioningnya seperti itu. Nah kalau situasinya seperti ini tentu daya magnetik atau titik sentral daya magnetiknya ada di Pak Prabowo. Kan gitu. Yang ini sama-sama merapat. Makanya siapa yang lebih dekat dengan Pak Prabowo ini menjadi pertanyaan juga kan. Karena pasti saling akan berusaha mendekat. Nah ini juga saya kira menjadi modal bagi Pak Prabowo untuk mengelola basis dukungan dari partai-partai ini secara baik. Sekaligus juga ini untuk kemudian tadi disampaikan Bung Andre ya, proses penyiapan dari audisi, kemudian istilahnya training kepemimpinan, bahkan outbound dan seterusnya. Ini kan upaya supaya bukan hanya visi misinya yang dipahami dengan baik dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, tapi sebagai tim gitu ya, sejalan itu gitu ya, bisa lebih siap kan gitu. Ya ini Pak Prabowo kan punya tradisi kemudian di militer ya, ada istilah kalau di leadership itu tim yang punya kemampuan kinerja tinggi, high performance tim gitu ya, yang itu saya kira disiapkan menghadapi tantangan yang lebih besar ini. Dan tim ini kan nggak boleh rapuh. Ada beberapa arus aliran partai itu tadi ya. Ya tim ini nggak boleh rapuh, tim ini harus sifatnya inklusif, kuat, gitu solid, ready seperti itu. Dan ini saya kira PR yang dihadapi Pak Prabowo juga. Makanya kalau kita lihat mungkin akan sering nih dikumpulkan bareng kan gitu. Oke, nah itu dia. Memang hal-hal yang nampak tidak biasa kita lihat sebelum-sebelumnya ya Mas. Tapi yang menarik adalah begini ya. Tadi Anda sampaikan ini untuk menjaga situasi psikologis di koalisi Kim Plus ini. Memangnya menurut Anda masihkah ada yang kemudian belum legowo untuk melihat PDI Perjuangan akan merapat di kabinet Prabowo Subianto? Masih ada gap Saya kira bukan belum legowo ya. Tapi posisi PDI Perjuangan itu ingat ya, kemarin menjadi partai pemenang loh 2 periode. Berhasil capresnya menang kan gitu juga. Dan PDI Perjuangan ini partai yang solid ya, dalam kondisi menjadi pemenang solid, dalam kondisi pun tidak punya kekuasaan masih solid lagi kan gitu. Nah ini kan partai kader ya, partai kader ini cukup bagi partai-partai lain saya kira juga ini menjadi tantangan ya. Jadi tidak mudah saya kira kalau bagi partai-partai lain misalnya ya menjaga ritme permainan kalau dalam kekuasaan juga nantinya dengan Pak Prabowo ya. Kalau PDI Perjuangan itu ada di dalamnya. Tapi juga PDI Perjuangan kan kita tahu, dia juga tahu diri kan. Dia tidak terlalu kelihatan ambisius kemudian untuk mendapatkan jabatan di posisi eksekutif di kementerian kan gitu. Jadi saya kira juga ada lebih kepada PDI Perjuangan ini diam saja, tarik ulur, diam saja punya power gitu loh, apalagi bergerak, kira-kira gitu. Baik, kita langsung juga ke Bang Andre. Bang Andre, ini tadi PDI Perjuangan ini juga sebenarnya masih pada posisi yang memang tahu diri ya, karena dengan kata-kata perjuangannya dia
tetap stick gitu ya. Nah tapi begini, apa ya tadi malam itu juga sempat dibahas, ada tidak terjadi penolakan ataupun pembahasan mengenai jikalau memang ada wacana yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kalau PDI Perjuangan ini untuk segera merapat, atau memang mereka solid-solid saja, sah-sah saja untuk menerimanya. Tapi nanti dijawabnya usai jeda ya Bang Andre ya, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Bang Andre. Tadi pertanyaan terputus ya, pertanyaan menggantung sengaja yang memang kita simpan untuk di segmen ini. Bang Andre begini, artinya ketika tadi malam sempat tidak ada pergolakan yang terjadi gitu ya antara para ketum parpol dalam Kimplas ini mengenai PDI Perjuangan. Apakah memang mereka ini juga solid jika sah-sah saja mereka menerima PDI Perjuangan bergabung, atau sebenarnya tidak sepakat? Sierra sama Maria ya, situasi saat ini sangat kondusif, sangat solid dan sangat guyup ya. Kita lihat menjelang pelantikan Pak Prabowo, insya Allah 2 hari lagi ya, hari Minggu ya, situasi politik Indonesia sangat sejuk dan sangat guyup ya. Bahkan saya ingin sampaikan, pelantikan Pak Prabowo di tanggal 20 Oktober nanti akan dihadiri secara langsung oleh 21 kepala negara yang sudah mengkonfirmasi ke Sekretariat Jenderal MPR. Di luar 21 kepala negara masih ada Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri, ya, dan utusan khusus dari berbagai negara. Jadi hampir kalau tidak salah 35 negara yang mengkonfirmasi hadir, di mana 21-nya adalah kepala negara langsung. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pelantikan Pak Prabowo ini pelantikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Bagaimana negara-negara sahabat kita menghargai pelantikan Pak Prabowo ini sebagai calon presiden Indonesia yang terpilih dengan suara terbanyak dalam pemilihan demokratis di dunia, ya. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, situasinya sangat kondusif saat ini, ya. Partai koalisi sangat solid, suasananya sangat rukun, guyup, penuh semangat kebersamaan dan penuh semangat untuk segera bekerja setelah Pak Prabowo nanti dilantik. Dan kami juga punya hubungan yang baik dengan teman-teman PDI Perjuangan. Kami meyakini apakah posisi PDI nanti di dalam atau di luar, teman-teman pasti akan memberikan dukungan kepada program-program yang baik terhadap Pak Prabowo. Itu keyakinan kami. Jadi menurut saya situasi sekarang ini sangat-sangat kondusif, ya, sangat-sangat guyup dan benar-benar dinanti-nanti oleh rakyat. Saya yakin nanti setelah Pak Prabowo keluar dari gedung MPR pelantikan itu, mungkin ratusan ribu rakyat menunggu Pak Prabowo di pinggir jalan, menanti Pak Prabowo. Hari itu adalah hari pestanya rakyat Indonesia. Hari rakyat Indonesia bergembira menyambut pemimpin baru yang insya Allah akan membawa Indonesia ke zaman keemasan. Jadi kita tidak ada situasi-situasi yang disebutkan Mas Nyarwi tadi. Yang ada sekarang semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat yang sangat guyup untuk menunggu pelantikan Pak Prabowo. Seperti itu. Oke, guyup dan juga kondusif katanya Mas Nyarwi. Kalau dilihat 2 hari lagi paling tidak ya kita akan sampai di titik itu pelantikan Presiden dan juga Wapres terpilih. Akankah kemudian sikap PDI Perjuangan juga akan kita lihat di 2 hari terakhir ini atau justru nanti setelah 20 Oktober? Ya, tentu dinamika 2 hari terakhir ini terus terjadi, Maria, Sira. Tetapi pertanyaannya kan yang jadi pertanyaan ya, selama ini kan komunikasi masih berlangsung kan? Betul. Kemarin ada Mas Pram diutus, berikutnya Pak Ahmad Basara kan gitu kita lihat. Pasti akan terus terjadi komunikasi. Nah, yang orang sering nunggu itu kan kapan Bu Mega dengan Pak Prabowo ketemu kan gitu. Saya kira tidak ada kalau sampai hari ini ya, apa sih alasan mendesak dalam artian ya terkait dengan koalisi partai politik dan juga formasi kabinet yang menjadikan Pak Prabowo dengan Bu Mega harus ketemu, kan tidak ada. Dalam waktu dekat ya. Kan tidak ada. Secara politik maksudnya gini, keduanya dalam berkompetisi baik sudah selesai. gitu ya? Relasi personal tidak ada masalah kan. Posisi gitu. Mbak Puan di DPR juga sudah Posisi menjelaskan. Mbak Puan juga sudah. Terus apa pertanyaannya, kan nggak ada kan gitu. Apakah PDI Perjuangan juga misalnya harus bergabung? Tidak juga ada kewajiban begitu kan gitu. Karena kan artinya tidak ada kebutuhan. Tapi kan ingin juga merangkul semuanya Pak Prabowo. Ya merangkul kan dalam artian kalau kita lihat kan tidak harus kemudian dieksekutif kalau mau. Dan sebenarnya PDI Perjuangan saya kira juga harus mempertimbangkan dalam demokrasi itu dibutuhkan secara simbolik ya partai-partai yang
di luar gitu berada ya. di luar. Iya, di luar. Artinya sebenarnya mundurnya kekuasaan. ini lebih kepada posisinya PDI Perjuangan ke depannya itu artinya. Ya, saya kira itu juga menjadi pertimbangan penting bahwa tidak ada oposisi di Indonesia dalam sistem pemerintahan presidensial. Boleh-boleh saja ada pemahaman seperti itu, tetapi kemudian publik itu kan membutuhkan representasi. Siapa sih yang terrepresentasikan? Nah, selama ini kan semua partai bergabung semua kan ke eksekutif dalam konteks ini ya, pemerintahan Pak Prabowo. Nah, saya kira masyarakat juga masih ada gitu loh, perlu gitu ya, secara simbolik ya, partai yang tidak katakanlah di panggung eksekutifnya itu bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Dalam konteks hari ini ya, tentu dinamika akan terus terjadi kan gitu. Nah, saya kira positioning PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu dalam beberapa fase ya, dari mulai 99 sampai hari ini kalau kita lihat, itu kan kalau dia ada di luar pemerintahan eksekutif, itu lebih kelihatan menonjol karena panggungnya sangat lebar. Panggungnya kan lebar sekali kan gitu. Ibaratnya ini sebuah panggung, ini crowded banget di yang ada di Pak Prabowo. Nah, ini yang di luar ini kosong nih. Kan gitu, yang di luar itu kosong. Nah, saya kira butuh ada yang mengisi dan di situ PDI Perjuangan secara simbolik menurut saya penting juga. Kalau dibahas Bang, plus minusnya deh kalau kemudian PDI Perjuangan berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ya, pertama begini, kalau dia di dalam pemerintahan Pak Prabowo tentu ada positifnya ya. Positifnya jaminan stabilitas politik itu luar biasa, artinya kuat sekali ya, itu satu. Terus yang kedua ya tentu saja kalau bicara positifnya lagi, itu kan ini sama-sama partai yang basis ideologinya mirip, yang artinya visi misi yang dirancang Pak Prabowo itu saya kira istilahnya dalam arti mengartikulasikan, mewujudkan itu semangatnya itu jauh lebih gede gitu loh. Tetapi apakah itu dilakukan harus dengan menarik PDI Perjuangan kan gitu pertanyaannya. Apakah itu bisa nggak cukup dengan misalnya timnya Pak Prabowo nanti menteri-menteri ini gitu ya, itu begitu solid, dibuat bekerja sinergis, inklusif, lintas sektoralnya kerjanya bagus gitu. Itu apa nggak cukup? Itu kan bisa aja dilakukan kan gitu. Nah, tetapi negatifnya kan juga bisa baik mungkin bisa aja ya ke PDI Perjuangan misalnya ini kan partai besar, orang kan bisa aja berpikir, nah partai besar kok masih di bawah bayang-bayang Pak Prabowo, ini sebenarnya ketua kan Bu Mega ini juga tokoh besar, ini orang akan berpikir begitu. Pemenang pemilu lagi kemarin ya seperti itu. Belum lagi lah nanti yang mewakili masyarakat yang masih punya harapan suara kritis lah ini katanya wong cilik dan sebagainya, karena dalam beberapa hal kan kadang-kala wong cilik juga terus tertinggal ya, tidak semua 100% terangkat. Mas gitu. Nyarwi, kita merangkum apa yang sempat disampaikan oleh dari anggota PDI Perjuangan ya, dari kader-kader PDI Perjuangan yang sempat menyatakan beberapa kali gitu ya, kalau misalnya memang mereka posisinya di luar, tetapi juga tidak akan mengganggu dari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, artinya apa yang bisa diolah begitu dengan kata-kata seperti itu? Artinya secara mendukung tidak kritis banget lagi seperti PDI Perjuangan gitu. Ya, memang demokrasi Indonesia itu unik ya. Sira sama Maria. Saya tuh kadang melihat ya, bahkan ke depan, seringkali kalau memang orang sering menghindari oposisi, tapi kalau kita pakai istilah itu secara akademik ya, PDI Perjuangan itu bahkan dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo ke depan, itu bisa, ini namanya kontradiksi interminis ya, bisa menjadi aktor atau komunitas yang oposisi tapi loyalis. Kebayang nggak? Dia bisa oposisi, tapi sesungguhnya sangat loyal. Kalau oposisi tujuannya kan kadang-kala asal-asal oposisi kan gitu. Ini saya kira menurut saya ada kepentingan besar yang menyatukan Pak Prabowo, Bu Mega dan visi ini yang bicara negara bangsa, masa depan Indonesia 445. Itu semua sudah sepakat. Ya, jadi oposisi ya bisa aja dalam artian terus ya ini bagian demokrasi, tapi tidak mungkin menabrak visi besar yang mereka sudah sepakat. Kan gitu. Nah, hal seperti ini yang saya bilang bahwa PDI Perjuangan saya kira sangat paham soal ini, makanya itu berbeda gitu ya. Tetapi partai yang lain gimana? Apakah yang bergabung dengan Pak Prabowo juga enggak? Saya kira juga paham karena ini butuh yang bekerja kan gitu. Dan itu uniknya Pak Prabowo di sini ya, mengkonsolidasikan kan gitu. semuanya. Kalau Pak Prabowo-nya masih besar tapi nggak ada yang bekerja mewujudkan bareng-bareng, ya gimana? Apanya kan gitu. Jadi sama-sama. Makanya ini demokrasi Indonesia yang unik di sini. Kali ini ya. Gitu. Oke. Saya langsung mau ke Bang Andre. Bang Andre, kalau tadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, ya artinya paling tidak kemungkinan nanti ya kalau kita melihat pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini diprediksi akan terjadi usai pelantikan. Seberapa tepat prediksi itu, Bang? Ya, sekali lagi, wallahu a'lam ya, karena itu adalah
Pak Prabowo dan Bu Mega yang mengetahui. Yang jelas situasi kondisi sangat guyup. Saya kebetulan beberapa hari ini berkeliling bersama pimpinan MPR sebagai sekretaris fraksi MPR RI. Saya dari fraksi Gerindra mendampingi ketua MPR dan juga para wakil ketua MPR untuk berkeliling bertemu dengan mantan presiden dan mantan wakil presiden, mengantarkan undangan untuk pelantikan Pak Prabowo. Intinya apa? Situasi sangat guyup dan sangat kondusif. Masih fokus di sana ya? Sangat adem itu loh. Dan juga saya lihat saya saja Maria Syera sekarang banyak dihubungi oleh masyarakat di Sumatera Barat yang ingin langsung datang ya menyaksikan pelantikan Pak Prabowo Subianto. Saya meyakini nanti akan menyemut itu masyarakat menunggu Pak Prabowo di luar gedung MPR ya. Jadi menurut saya ini adalah pelantikan presidennya rakyat yang akan bekerja untuk kepentingan rakyat dan bersama-sama dengan rakyat membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi saya rasa ya kebersamaan dan semangat gotong royong ini kita harus jaga. Semangat yang sekarang lagi situasi lagi guyup dan adem ayem ini harus kita jaga bersama. Dan kami meyakini teman-teman PDI Perjuangan tentu akan berjuang bersama-sama kita semua untuk membangun bangsa dan negara apapun posisinya nanti. Mau di dalam, di luar, tentu kita akan bergotong royong bergandengan tangan demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Itu yang paling penting. Baik. Bang Andre, begini dong, di-spill sedikit saja Bang Andre. Kalau misalnya terjadi pertemuan, apa yang akan terjadi? Kemudian apa yang akan dihasilkan? Kemarin Bang Dana juga sempat kita tanyakan mengenai ini. Kemudian kalau misalnya tidak terjadi pertemuan atau pertemuannya nanti setelah 20 Oktober, apa kemudian hasilnya juga seperti apa begitu? Saya nggak bisa berandai-andai. Sekali lagi ini adalah Pak Prabowo dan Bu Mega yang tahu. Jadi kita tidak usah berandai-andai. Sekarang tugas saya sebagai anggota MPR RI, hari ini kita melakukan gladi kotor untuk persiapan pelantikan presiden. Besok gladi bersih dan insya Allah mohon doanya seluruh rakyat Indonesia agar pelantikan presiden Republik Indonesia yang ke-8 Pak Prabowo Subianto insya Allah tanggal 20 Oktober jam 10 pagi akan berjalan dengan lancar dan aman saja, karena sekali lagi ada 21 kepala negara dan banyak putusan dan menteri luar negeri hadir. Jadi mungkin ada 35 negara yang akan hadir, sahabat-sahabat kita untuk menyaksikan langsung pelantikan Pak Prabowo. Jadi situasinya sangat baik, kondusif, mohon doanya. Amin. Iyalah, fokus pelantikan tinggal 2 hari lagi. Rakyat akan berpesta menyambut presiden baru Prabowo Subianto. Iya, tapi sebenarnya sih kayaknya akadnya sudah tinggal resepsi aja pertemuan Pak Prabowo dan juga Mega. Makanya ini ya. Jadi masyarakat sebenarnya menanti-nanti spill-spill seperti apa, tapi belum didapat ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu aja ya apakah pertemuannya sebelumnya atau setelah ya pelantikan. Dan sayang sekali ya hingga akhir diskusi kami perwakilan dari PDI Perjuangan belum bisa bergabung ya. Terima kasih banyak Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Andre, terima kasih. Mas, terima kasih. Terima kasih. Kami akan jeda dulu pemirsa saat lagi. Apakah Indonesia Bahagia akan kembali untuk Anda tetap bersama kami. Waalaikumsalam.